Selamat sore Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada pada sore hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, Ia masih memberikan kesempatan kepada kita untuk boleh beribadah bersama-sama. Sekalipun kita tidak bisa bersama-sama dalam ibadah yang seperti ini, sekalipun kita di rumah masing-masing, tetapi Tuhan masih mengizinkan kita untuk boleh beribadah pada saat kesempatan ini. Kita akan segera memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah kerinduan kita kepada Tuhan kita sampaikan sore hari ini melalui pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku penuhin aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku penuhin aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan aku rindu, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Sekali lagi, Tuhan aku rindu, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Sekali lagi, saat ini, Yesus. Inilah kerinduan kami, Tuhan. Kami merindukan Engkau dalam hidup kami, Tuhan. Dalam keadaan yang tidak memungkinkan kami boleh bersama-sama memuji memuliakan Engkau, Tuhan. Tapi hati kami merindukan Engkau, Tuhan, hadir dalam kehidupan kami. Melalui Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami, Tuhan, untuk menolong dan memberkati kami. Terpujilah Engkau, Tuhan, terima kasih.
buat kebaikan-Mu yang boleh Engkau berikan kepada kami. Sehingga pada sore hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh memuji, menyembah Engkau Tuhan. Bahkan kami boleh Engkau berkati melalui kebenaran firman-Mu yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu pada sore hari ini. Tolong kami Tuhan, dimanapun keberadaan kami saat ini, Engkaulah yang akan menolong kami, supaya firman yang disampaikan kepada kami boleh memberkati hidup kami, mengubah kehidupan kami menjadi lebih baik, menjadi sempurna sama seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Dari awal sampai pada akhirnya ibadah ini ya Tuhan. Sungguh Tuhan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Roh Kudus yang otoritas di tengah-tengah kami untuk menolong dan memberkati kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau. Bahkan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu pada sore malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Engkau Tuhan. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun keberadaan kita sore hari ini, kita tetap meminta pertolongan Tuhan, supaya Roh Kudus itu menjadi bagian hidup kita, untuk menolong kita dalam kondisi yang semakin sulit. Biarlah Tuhan yang menghibur dan beri kekuatan kepada kita, untuk melewatinya bersama Dia. Penuhi hatiku Tuhan. Penuhilah hatiku dengan Roh-Mu ya Tuhan. Penuhilah mulutku dengan nyanyian baru. Penuhilah jiwaku dengan damai surgawi. Penuhilah hatiku dengan Roh Kudus. Glory bagi Yesus, glory bagi Yesus. Penuhi hatiku dengan Roh Kudus. Penuhilah hatiku dengan Roh-Mu ya Tuhan. Penuhilah mulutku dengan nyanyian baru. Penuhilah jiwaku dengan damai
Tuhan senantiasa memenuhi kehidupan kita, untuk mempersiapkan hati kita sore hari ini untuk boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian dimanapun kita berada saat ini, mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Kita akan menyanyikan pujian, penuhi hidupku Tuhan. Sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku teguk kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Nyanyikan pujian dari awal. Sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagus, merindukan jamahan Roh Suci. Bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku teguk kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Engkau tidak pernah tidak menjamah kehidupan kami. Walaupun sudah beberapa minggu kami memasuki new normal, tetapi Tuhan, Engkau tahu, mungkin masih ada kegersangan-kegersangan, masih ada kegelisahan-kegelisahan, masih ada penyesalan-penyesalan, duka cita. Tetapi Roh Tuhan yang akan memulihkan kami dari semua itu Tuhan. Siapapun kami, dimanapun dan apapun keadaan kami, Roh Tuhan yang dimeteraikan dalam kehidupan kami tidak pernah meninggalkan kami.
Dia penghibur yang sejati. Dia akan terus memimpin. Kami tidak tahu masa-masa depan, apakah masa-masa yang masih dalam kegelapan. Tidak satu pun yang bisa memprediksi Tuhan. Tetapi pemimpin kami yang percaya, yang tinggal di dalam kami, adalah terang sejati yang memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Melenyapkan kekhawatiran-kekhawatiran, melenyapkan kegentaran-kegentaran hati. Melenyapkan keraguan-raguan. Apapun yang diprediksi oleh dunia, kami percaya ada masa depan yang indah yang Tuhan sediakan bagi kami. Yang percaya, yang melangkah, mengikuti tuntunan dari Roh Tuhan. Selalu merindukan Tuhan lebih dari segala sesuatu. Terima kasih untuk pujian. Terima kasih untuk kesempatan indah ini. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Urapan-Mu tetap atas kami sekalian. Membuat kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, shalom, saudara-saudara sekalian. Apapun yang terjadi, tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi segala sesuatu. Di awal COVID, salah seorang kolega saya dipanggil Tuhan, berada di kota besar Jakarta. 6 minggu lalu, teman baik saya, teman SD, berada di Philadelphia, di Amerika, dipanggil Tuhan karena COVID, tidak tertolong. Tidak ada satu negara paling maju sekalipun yang bisa menjamin keselamatan, yang bisa menjamin kesehatan, yang bisa menjamin damai sejahtera, ketenangan dalam hidup kita. Tidak ada. Apa yang terjadi sudah membuktikan semuanya itu. Tetapi bagi kita yang percaya, bagi setiap orang yang memiliki roh Allah seperti yang kita nyanyikan, setiap orang yang merindu kepada Tuhan, berdasarkan Alkitab, kita harusnya bisa memberi jawaban, memberi suatu kepastian. Pertanyaannya bukan negara mana, tetapi siapa. Dan mari kita akan melihat. Kita akan melihat dalam firman Tuhan itu. Mari kita akan membaca dalam Kidung Agung 3, ayat 7 sampai 8. Kidung Agung 3. Ayat 7 sampai yang ke-8. Lihat, itulah Jali Salomo dikelilingi oleh 60 pahlawan dari antara pahlawan-pahlawan Israel. Semua membawa pedang, terlatih dalam perang, masing-masing dengan pedang pada pinggangnya, pada pinggang, karena kedahsyatan malam. Iya, terima kasih. Karena kedahsyatan malam, dalam bahasa lain ini kegentaran. Dalam bahasa Inggris ada yang menerjemahkan ini dengan teror. Teror malam. Apa yang dimaksud dengan kedahsyatan malam? Mari kita akan membandingkan itu dengan Mazmur 91 ayat 5a. Mazmur 91 ayat yang ke-5a. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Iya, terima kasih. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Tetapi selanjutnya kita tidak dijelaskan apa yang terjadi pada malam sehingga itu disebut dahsyat. Karena ayat itu kemudian beralih di siang, beralih di petang. Jadi apa sebetulnya kedahsyatan malam ini? Tidak ada penjelasan. Mungkin itu merupakan suatu kegentaran, suatu teror yang meneror secara psikis kita, secara spiritual kita. Tetapi coba kita kembali di Kidung Agung 3, ayat yang ke-6. 6a saja. Apakah itu yang membumbung dari padang gurun? Ya, terima kasih. Jadi ini kedahsyatan malam
Tetapi juga ini situasi di padang gurun. Di padang gurun ada banyak hal. Apalagi di malam hari. Tiba-tiba ada musuh menyerang. Tetapi kalau kita membaca di kitab Ulangan, maka disebutkan di situ ada binatang-binatang, ada ular-ular yang ganas, ada kalajengking yang ganas dari padang gurun. Teror secara spiritual, secara psikis. Tetapi juga teror secara fisik. Apa yang sudah lewat? Teror itu mengena sampai ke lubuk hati. Ada rasa ketakutan, kegentaran, ada duka cita, ada penyesalan. Tapi juga menyangkut hal-hal yang fisik. Sehingga harus terjadi physical distancing. Yang akan datang, tidak ada satupun yang bisa menjamin kita. Tapi ada satu jaminan dari firman Allah. Di tengah-tengah teror, di saat-saat teror, di padang gurun malam hari. Ada suatu jaminan, ada suatu asuransi keamanan yang sangat luar biasa. Disebutkan di ayat 7 dan 8 tadi. Lihat, perhatian kita dialihkan. Perhatian kita dialihkan untuk bisa melihat. Itulah Joli Salomo. Luar biasa. Joli Salomo dikelilingi oleh 60 pahlawan. Kitab LAI malah menambahkan dengan kalimat 60 pahlawan dari antara pahlawan-pahlawan Israel. Berarti ini pahlawan di atas pahlawan. Kalau di negara kita ini terkenal dengan Pas Pampres. Pasukan, pengaman, pengawal, presiden. Sangat terlatih, sangat luar biasa. 60 orang untuk satu joli. Kita bandingkan kalau kita membaca di 2 Samuel 23. Mari kita akan baca 2 Samuel 23 ayat 39. Daud saja, ayahnya Salomo ini. Yang pada waktu itu kerajaan itu masih bergolak. Daud masih harus berperang ke sana kemari. Berapa orang pahlawan yang dimiliki oleh Daud? Bandingkan dengan yang dimiliki oleh Joli Salomo. 2 Samuel 23 ayat 39. Uria orang Het semua 37 orang. 37 orang. Ini pahlawan-pahlawan. Kalau kita baca dari ayat 8 sampai 39, 37 ini pahlawan yang sangat luar biasa. Salomo untuk satu joli dikelilingi oleh lebih dari 39. 60 pahlawan. Satu joli. Seberapa gede joli? Ini berarti suatu perlindungan yang berlapis-lapis. Jaminan keamanan yang sangat-sangat terjamin. Yang dapat dipastikan. Tidak ada satu bagian. Ada celah yang bisa dimasuki oleh lawan. Walaupun di tengah-tengah malam. Walaupun di tengah-tengah padang gurun. Ini suatu tipe keamanan. Digambarkan hanya seperti Joli Salomo. Tapi sebetulnya ini suatu gambaran keamanan yang berlapis-lapis bagi seluruh warga kerajaan Salomo. Yang digambarkan dengan putri-putri Sion, putri-putri Yerusalem. Nanti kita akan baca itu ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Inilah pada mereka yang lemah, seorang putri, tetapi Joli Salomo yang sangat dikelilingi oleh keamanan berlapis-lapis ini, memberikan suatu gambaran bahwa inilah situasi kerajaan dari Salomo. Inilah perlindungan bagi putri-putri Yerusalem, putri-putri Sion itu. Bagi kita sekarang, siapakah
Salomo ini. Mari kita akan membaca dalam Matius 12 ayat 42. Matius 12 ayat yang ke-42. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya, diulangi lagi. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Sesungguhnya yang ada di sini lebih dari Salomo. Siapa itu? Siapa itu? Yesus Kristus itu sendiri. Lebih dari Salomo. Kristus yang sudah mati, bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, memberi rasa aman secara fisik, tapi juga secara psikis kita. Maka jadilah putri-putri warga kerajaan Kristus. Jadilah warga kerajaan Kristus itu, sehingga boleh memiliki rasa aman, apakah secara fisik juga secara psikis. Sebagai warga kerajaan Kristus, marilah kita memiliki bagian-bagian seperti yang digambarkan yang ada pada Joli Salomo ini. Yang pertama adalah persembahkan persembahan terbaik bagi Kristus. Yang kedua adalah kasihi Kristus dengan segenap hati kita. Mari kita akan renungkan bersama-sama. Dan biarlah ini boleh membawa kita masuk di dalam doa penyembahan kita. Warga yang mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Kristus. Kita sudah baca bahwa arak-arakan Joli Salomo ini penuh dengan asap yang membubung dari mur, kemenyan, wangi-wangian pedagang. Dari mana semua asalnya? Persembahan-persembahan. Tapi mari kita lihat motif dari persembahan ini. Daud, ayah Salomo, berperang kemana-mana dan memiliki begitu banyak jajahan. Pada masa Salomo negeri itu aman dan banyak orang yang mempersembahkan ini. Dalam bentuk-bentuk wangi-wangian, mur, kemenyan, dan wangi-wangian rempah-rempah yang lainnya. Siapa mereka ini? Orang-orang yang ditaklukkan. Motif persembahannya adalah upeti. Kalau tidak takut dikatain pemberontak. Mempersembahkan dengan keterpaksaan. Motif yang kedua seperti Ratu Sheba, seperti para raja-raja yang lainnya, mempersembahkan karena simpati. Hanya mau mendengar hikmat. Mereka datang ke Yerusalem, membawa persembahan, setelah itu balik pulang. Mereka bukan warga Israel. Motif yang ketiga, wangi-wangian pedagang. Mereka mempersembahkan, ini ada motif dagang di semuanya itu. Tetapi yang dirindukan adalah warga Israel ini. Adalah sesuatu yang biasa bagi warga Israel. Untuk memiliki kebun. Bukan hanya kebun anggur saja. Tetapi juga kebun mur, kebun kemenyan, kebun rempah-rempah. Yang bisa dipersembahkan bagi rajanya yang sudah memberikan rasa aman bagi dirinya. Mari gambaran itu bisa kita baca. Mari kita bisa baca gambaran-gambaran semacam itu di Kidung Agung 4 ayat 13 sampai 14. Kidung Agung 4 ayat 13 sampai 14. Tunas-tunasmu merupakan kebun pohon-pohon delima dengan buah-buahnya yang lezat, bunga pacar dan narwastu dan kunyit, tebu dan kayu manis,
dengan segala macam pohon kemenyan, mur dan gaharu, beserta berbagai rempah yang terpilih. Warga kerajaan Salomo mempersembahkan tidak dengan motif-motif yang seperti itu. Mereka bukan orang-orang yang harus mempersembahkan karena terpaksa, karena takut melakukan upeti. Mereka bukan warga. Atau hanya simpatisan. Mereka bukan warga. Tetapi ini adalah warga yang menikmati jaminan keselamatan yang digambarkan keamanan berlapis dari Joli Salomo itu. Sehingga mereka mempersembahkan dengan motif karena mengalami keselamatan. Motif apa persembahan kita hari-hari? Motif apa ibadah kita di waktu-waktu yang lalu? Karena takut sakit, karena ingin sembuh, karena ingin dipulihkan dari banyak hal yang sudah menggetarkan hati, menakutkan kita. Ataukah kita mempersembahkan itu karena kita mengalami keselamatan yang sudah dijaminkan oleh Tuhan, yang rohnya ditempatkan, dimeteraikan di dalam kita sebagai jaminan. Bukan hanya keselamatan saat ini, tapi keselamatan hingga hari kedatangan Tuhan kelak. Bukan lagi kemudian motifnya karena terpaksa. Apakah masih ada yang beribadah karena terpaksa di waktu lalu juga saat ini? Online, ya karena di rumah. Biasanya waktu-waktu begini, walaupun ada ibadah live streaming online, masih sibuk lah dengan yang lain. Tapi sekarang ya karena di rumah, terpaksa. Karena suami, karena istri ngingetin, ibadah online, ini jamnya kurang 5 menit. Lalu kita mulai buka YouTube kita, setel, tek. Ibadah. Atau apa ada motif-motif hanya karena simpati. Simpati pada gembala, simpati kepada pimpinan, simpati kepada pembicara. Oh karena lagu-lagunya, oh karena song leader dan sebagainya. Atau malah ada motif-motif dagang. Sekarang lagi musim cashback. Kalau saya beribadah Tuhan, cashback-nya Tuhan. Jangan lupa, cashback-nya. Saya persembahkan sekian cashback-nya Tuhan. Ataukah kita ini warga kerajaan surga dimeterai Roh Kudus menerima keselamatan dan kita memberikan yang terbaik bagi raja segala raja yang lebih besar dari Salomo. Maka persembahan kita ada persembahan yang harusnya besar kepada Dia. Tidak ada satu persembahan yang kita kecilkan. Tidak ada satu bentuk pelayanan yang harus kita rendahkan. Yang harus kita sepelekan. Semuanya hanya bagi hormat, kemuliaan, kebesaran, keagungan Raja segala raja kita. Mari kita mulai memperbaiki. New normal. Kita normalisasikan segala sesuatu yang tidak normal dalam ibadah di waktu-waktu yang lalu. Kita mau dibaharui seperti nyanyian tadi. Roh itu membaharui kita. Mengarahkan kita kepada persembahan yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus menjadi warga yang mengasihi Kristus segenap hati. Motif mempersembahkan, motif melayani, motif beribadah, melakukan segala bentuk pelayanan persembahan kepada Tuhan. Karena keselamatan ini harus terus ditingkatkan. Sampai kepada kasih. Karena Roh Kudus itu bukan hanya dimeteraikan untuk menjamin keselamatan. Tetapi Dia mencurahkan kasih Allah rata penuh di dalam hati ini. Untuk kita bisa mengasihi dan meningkatkan kasih itu terus menerus sampai setara dengan kasih dari Kristus Yesus mempelai surga kita.
Mari kita akan membaca itu. Dalam Kidung Agung 4 ayat yang ke-10. Betapa nikmat kasih-Mu, Dinda, pengantinku. Pengantinku, nikmat kasih-Mu. Jauh lebih nikmat cinta-Mu daripada anggur, dan lebih harum bau minyak-Mu daripada segala macam rempah. Dari segala macam rempah. Rempah-rempah yang harum itu. Rempah dengan berbagai motifnya yang dipersembahkan kepada Salomo. Dari segala macam motif persembahan kita. Dari segala gairah kita. Karena keselamatan ini. Yang utama adalah kasih. Mengasihi Tuhan itu. Dengan segenap hati kita. Dengan sepenuh jiwa kita. Dengan seluruh kekuatan kita. Dengan segala akal budi intelektual kita. Dengan segala keharuman-keharuman yang Tuhan sudah berkatkan kepada kita. Yang sudah Tuhan tumbuhkan dalam kehidupan kita. Keharuman-keharuman itu tidak lagi kemudian kita gunakan untuk mengharumkan diri di tengah-tengah dunia ini. Dengan segala keinginan duniawi ini. Keharuman itu kita gunakan untuk Dia. Karena segala sesuatu itu adalah dari Dia, oleh Dia. Dan hanya kepada Dia dan bagi Dia layaknya kepujian, kemuliaan itu kita berikan. Kasih yang sepenuhnya itu kita berikan. Bukan untuk segala yang lain. Normalisasikan segala sesuatu. Kita memasuki era-era kita menormalisasikan hidup kita. Hubungan kita. Kasih kita kepada Tuhan kita. Coba kita baca Kidung Agung 3 ayat 9 sampai 10. Kita lanjutkan pembacaan kita. Kidung Agung 3 ayat 9 sampai 10. Raja Salomo membuat bagi dirinya suatu tandu dari kayu Libanon. Tiang-tiangnya dibuatnya dari perak, sandarannya dari emas. Tempat duduknya berwarna ungu, bagian dalamnya dihiasi dengan kayu arang. Hai putri-putri Yerusalem. Terima kasih. Sebetulnya terjemahannya ini adalah Raja Salomo membuat bagi dirinya suatu tandu dari kayu Libanon. Tidak ada masalah, itu kayu yang sangat berharga, bukan kayu Israel. Kayu Libanon. Yang mengerjakannya juga bukan orang Israel, seorang yang ahli betul, yang paham betul tentang kayu ini. Itu suatu yang dari luar saja. Tiang-tiangnya dibuat dari perak, sandarannya dari emas. Ada begitu banyak persembahan-persembahan selain rempah-rempah wangi-wangian itu. Adalah logam-logam mulia yang sangat berharga. Yang ditumpuk oleh Salomo. Sehingga dikatakan perak itu tidak ada harganya di masa Salomo. Ada emas, ada perak, itu persembahan-persembahan. Kita tahu persembahan-persembahan dari mereka-mereka yang di luar Israel itu motifnya sangat berbeda. Tetapi ada satu yang sungguh-sungguh menggetarkan hati di sini. Tempat duduknya berwarna ungu, itu suatu warna kerajaan, keagungan. Tapi ada bagian dalamnya. Terjemahannya ini harusnya. Bagian dalamnya dihiasi atau dilapisi dengan cinta bagi putri-putri Yerusalem. Bapak Ibu yang memiliki bahasa Inggris bisa dicek gitu. Bisa lihat. Bagian dalamnya, bagian inti, bagian tengahnya yang paling dalam itu dihiasi atau dilapisi dengan cinta. Bentuknya tidak dijelaskan. Materialnya tidak dijelaskan. Tetapi yang ditonjolkan adalah cinta. Dalam bahasa Ibrani cinta ini disebut ahaba. Dalam bahasa Yunaninya, Septuagintanya, bahasa Yunaninya,
agape. Ini sangat luar biasa. Ini cinta yang Tuhan rindukan. Petrus gagal, tapi Petrus dipulihkan oleh Tuhan. Dari filio kepada agape. Bagaimana dengan kita? Putri-putri kerajaan surga. Putri-putri yang dipersiapkan sebagai tunangan Kristus untuk menyambut hari kedatangannya kembali. Ada begitu banyak isu-isu terdengaran di luar. Katanya, apa yang terjadi ini menjadi suatu tanda bagi kedatangan Kristus kedua kali. Kalau itu sesuatu yang benar, bagaimana dengan sikap kita dalam memberi persembahan? Bagaimana dengan sikap kita dalam mengasihi Tuhan? Ada suatu proses, ada suatu jalan-jalan tahapan-tahapan yang memang harus dilalui. Seperti yang harus dilalui oleh Salomo ini sendiri untuk menuju kepada hari pernikahannya. Mari kita akan membaca di ayat yang ke-11. Di ayat yang ke-11. Kidung Agung 3 ayat yang ke-11. Putri-putri Sion, keluarlah dan tengoklah Raja Salomo. Keluar! Tengok, arahkan hati dan pikiran ini, arahkan point of interest kita, bukan lagi kepada segala hal yang duniawi, tetapi kepada Raja segala raja. Ya, dilanjutkan. Dengan mahkota yang dikenakan kepadanya oleh ibunya pada hari pernikahannya, pada hari kesukaan hatinya. Iya, ibu Salomo kalau kita tahu Batsheba. Batsheba punya peranan dalam segala proses ini. Batsheba punya peranan dalam proses penobatan Salomo. Dan sekarang di Kidung Agung dinyatakan Batsheba berperan dalam proses mengenakan mahkota pada hari pernikahan Salomo. Mahkota yang berbeda, dinobatkan, dan sekarang dinikahkan. Tidak disebut permaisurinya siapa. Tidak disebutkan wanita itu siapa. Tapi intinya adalah kepada putri-putri Yerusalem, putri-putri Sion harus mengarahkan pandangan ini. Lihat, tengoklah. Perhatiannya harus dirubah, harus dibalik kepada segala kemewahan-kemewahan kota Yerusalem. Kepada Raja Salomo. Kepada pernikahan itu, kepada kemuliaan dari Salomo itu. Kemana arah perhatian kita? Kalau kita menyadari bahwa segala sesuatunya ini membawa kita makin dekat dengan hari kedatangan Tuhan. Bukankah point of interest kita, bukankah hati pikiran kita harus dibalik arahnya, bukan lagi kepada kesukaan, kemewahan segala yang disediakan dunia, tetapi kepada hari yang mulia itu. Kepada pesta kawin anak domba. Kepada penobatan Yesus Kristus sebagai Raja segala raja. Mari kita akan membaca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-19. Hati kita terarah ke sana sehingga semakin hari ada sorak-sorai, ada kesukaan-kesukaan, ada kegembiraan-kegembiraan yang makin bertambah-tambah hingga hari mulia itu. Wahyu 19. Wahyu 19. Ayat yang ke-6, ayat yang ke-7. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak. Ada orang yang begitu banyak. Seluruh muka bumi warga kerajaan dari Kristus Yesus. Kita harus termasuk di dalamnya, saudara. Ya, dilanjutkan. Seperti desau air bah dan seperti deru gurung yang hebat, katanya, haleluya. Haleluya. Ini sukacita yang menggema dari seluruh bangsa yang luar biasa. Ya, lanjutkan. Karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Dia telah menjadi raja. Ayat 7. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai
dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Terima kasih. Ini arah hidup kita selanjutnya. Mari kita menormalisasi kembali persembahan kita dan arah hidup kita, pikiran hati kita. Kepada siapa kita tujukan? Kita tidak tahu masih adakah kedahsyatan, teror malam yang menggetarkan di masa yang akan datang. Tidak ada yang bisa memprediksi, tetapi yang bisa kita prediksi adalah keamanan yang berlapis-lapis itu Tuhan sediakan bagi kita. Dan mari kita merubah sikap kita. Ibadah-ibadah pelayanan, penyembahan kita. Cinta kita bukan lagi tertuju kepada perkara dunia ini. Yang fana, yang penuh dengan kegentaran, penuh dengan hal yang menakutkan ini. Tetapi kepada Dia yang akan menjadi raja, kepada Dia yang akan menjadi pengantin laki-laki bagi kita. Inilah tujuan hidup kita. Ke sana kita pergi. Ke sana kita menuju. Tentramkan hati. Biarkan Roh Kudus itu memberikan damai. Karena kita tahu arahnya. Karena kita tahu jaminan keselamatan, keamanan yang Tuhan sediakan. Oleh Roh Kudus yang dimeteraikan bagi kita. Oleh pahlawan-pahlawan yang luar biasa yang Tuhan berikan ini. Tuhan akan menolong dan memampukan kita. Ada sebuah pujian. Yerusalem baru kaulah mempelai Tuhan. Oh betapa hatiku merindukan akan Dikau yang bercahaya kemuliaan. Ya bagiku kaulah kota idaman. Point of interest kita ke sana kepada Kristus yang menjadi raja. Kristus pengantin laki-laki. Maka segala kegelisahan kita, kegentaran-kegentaran, Tuhan akan lenyapkan. Yerusalem baru kaulah mempelai Tuhan. Oh betapa, oh betapa hatiku merindukan akan Dikau, akan Dikau yang bercahaya kemuliaan. Ya bagiku kaulah kota idaman. Bait yang kedua, Yerusalem. Yerusalem baru kaulah mempelai Tuhan. Hati kita ke sana. Betapa hatiku merindukan akan Dikau, oh kota kesucian Allah. Di sana perhentian rasa gelisah. Di sana perhentian rasa gelisah. Tuhan, berilah kasih yang utama itu. Tuhan, berilah kasih-Mu yang utama, agar aku menjadi mempelai-Mu, agar aku menjadi
mempelaimu. Walaupun ada proses yang harus dilalui, Tuhan siapkan kita. Hidupku, kita serba tiada sempurna, tapi Roh Kudus, firman dan kasih dari Allah itu terus mengangkat kita. Menjadi milik-Mu Tuhan, berilah kasih-Mu yang utama. Tuhan, berilah kasih-Mu yang utama, agar daku menjadi mempelai-Mu. Tuhan menolong kita, walau kita belum sempurna, serba tiada sempurna, tapi kerinduan itu diperiksa oleh Tuhan sedalam hati kita. Aku merindu menjadi milik. Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, berapapun usia kita, kedatangan Tuhan memang semakin dekat, sehingga kita harus menyiapkan diri kita, menormalisasikan ibadah, pelayanan, persembahan hidup, menormalisasikan kasih kita untuk sepadan, untuk selaras dengan apa yang Dia sudah berikan, pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan sekarang Dia duduk di sebelah kanan Bapa menanti kita. Dia akan segera datang kembali untuk menjemput kita. Arahkan segala sesuatu, segala keharuman hidup ini, segala berkat-berkat yang kita terima kepada Dia. Kita menyanyikan refrain lagu ini, dan mari kita akan berlutut bersama-sama. Tuhan, berilah kasih-Mu yang utama. Tuhan, berilah kasih-Mu yang utama, agar daku menjadi mempelai-Mu. Engkau tahu hidup kami serba tiada sempurna. Banyak dosa, banyak kesalahan yang masih harus kami selesaikan. Tapi Engkau akan menolong kami, Roh-Mu menolong kami itu. Aku merindu menjadi milik Tuhan, berilah kasih-Mu yang utama. Tuhan, berilah kasih-Mu yang utama, agar menjadi mempelai-Mu. Sebab hidupku serba tiada sempurna, aku merindu menjadi milik-Mu. Dengan-Mu kasih Tuhan hadir di setiap rumah tangga, di tempat
masing-masing, melingkupi dan menarik hati ini untuk terarah hanya kepada Dia. Kami banyak kekurangan Tuhan. Masih ada cacat celah, masih ada dosa, masih ada ikatan-ikatan. Engkau menolong kami Tuhan. Engkau lihat hati kami, pikiran kami. Tolong Tuhan. Kasih dari juta memenuhi kasih agape.
Engkau sudah mengasihi kami dengan kasih-Mu, kasih agape yang tidak bisa ditemukan di dunia daripada manusia siapa. Kasih-Mu Engkau berikan pada waktu baik, kasih-Mu Engkau berikan pada waktu yang tidak baik, kasih-Mu Engkau berikan pada siang, kasih-Mu Engkau berikan pada malam, kasih-Mu Engkau berikan Tuhan pada masa-masa sebelum COVID, kasih-Mu Engkau berikan sepanjang pandemi, kasih-Mu Engkau berikan Tuhan hingga hari ini, bahkan setelahnya kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Kasih-Mu ada kasih yang tetap yang membawa kami sampai berjumpa dengan Engkau Tuhan, disatukan di dalam kasih, bersorak haleluya, Engkau menjadi Raja di hari kedatangan, berada di pesta perkawinan, menjadi mempelai. Terima kasih. Dengan apa kami membalas Engkau terus menuntun kami, ibadah pelayanan kami, persembahan penyembahan kami di hari-hari mendatang makin meningkat Tuhan, dibalut, diharumi oleh cinta kepadamu. Satukan seorang dengan yang lain juga dengan cinta. Gereja yang satu dengan gereja yang lain, hamba Tuhan satu dengan hamba Tuhan, disatukan dengan cinta. Menjadi tubuh Kristus, tubuh pengantin perempuan Kristus itu. Ada keamanan yang Kau jaminkan di hari-hari mendatang. Kami menyerahkan diri, kerjakan terus proses, terus siapkan, terus bentuk, terus tingkatkan kami terus Tuhan. Serba tiada sempurna, aku merindu menjadi milikmu. Yerusalem baru, Kaulah mempelai Tuhan. Oh betapa hatiku merindukan, betapa hatiku merindukan akan Dikau yang bercahaya kemuliaan, akan Dikau yang bercahaya kemuliaan. Ya bagiku Kaulah kota idaman, Ya bagiku Engkaulah kota Yerusalem baru, Kaulah mempelai Tuhan. Yerusalem
baru Kaulah mempelai Tuhan. Oh betapa hatiku merindukan Dia kota kesucian Allah. Dia perhentian dari segala rasa gelisah. Tuhan, berilah kasih-Mu yang utama itu. Tuhan, berilah kasih-Mu. Kita akan sama-sama bangkit, mengarahkan pandangan kepada hari yang mulia yang kita nantikan itu. Sebab hidupku serba tiada sempurna. Tuhan akan memulihkan duka cita, Tuhan akan memulihkan segala sesuatu yang tidak baik dengan kekuatan kasih-Nya yang sangat dahsyat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk jaminan, perlindungan, keamanan yang tidak bisa diberikan oleh dunia, oleh negara paling maju sekalipun. Hanya Engkau yang bisa memberi suatu kepastian mereka. Dan kepastian itu sudah Tuhan meteraikan di dalam hidup kami. Oleh Roh Kudus-Mu yang Tuhan sudah berikan. Kepastian itu sudah Tuhan berikan dengan kasih yang dicurahkan. Kasih agape itu. Kasih yang menyelamatkan kami. Kepastian itu sudah berikan dengan terang firman yang terus menuntun langkah hidup kami. Hari-hari ke depan. Hari-hari kami membaharui segala hidup ini Tuhan. Arah hidup kami hanya tertuju kepada Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudari yang rindu memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan dapat mentransfer ke nomor rekening yang tertampil pada layar Bapak Ibu sekalian saat ini. Yang kedua, Bapak Ibu saudari yang tergerak berpartisipasi dalam gerakan peduli kasih gereja kita dapat mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 82211666221 atas nama Endang Sri Wardani atau Inge Tenggara. Gerakan ini akan berbagi kasih kepada jemaat kita yang membutuhkan dan terkena dampak dari COVID-19. Yang ketiga, untuk mempermudah komunikasi antara gereja dan jemaat, silakan Bapak Ibu sekalian menyimpan nomor WA kantor sekretariat gereja 082139952002. Silakan mengirim nama Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian melalui WA ini untuk mendapat informasi tentang pengumuman, pelayanan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan gereja atau pelayanan di jemaat kita. Pengumuman selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bersama ini diinformasikan kepada seluruh sidang jemaat GKGA
bahwa ibadah minggu setiap akhir bulan, yaitu pada minggu tanggal 28 Juni 2020, akan dilaksanakan perjamuan Tuhan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kepala rumah tangga dapat mempersiapkan secara mandiri untuk kebutuhan seisi rumah masing-masing, yaitu dengan roti tawar dipotong-potong, kemudian anggur bisa dari buah diperas sendiri atau bisa dari sirup anggur. Atau juga bisa membeli hosti dan cawan di toko buku rohani yang masih dibuka saat ini. Atau juga dapat menghubungi saya secara langsung di Gereja Lema Putro atau di Gereja Johor dengan Bapak Pendeta Muda Kasih Eli Cibua. Tuhan menolong kita semua menikmati perjamuan Tuhan dan darahnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu sekalian, mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, kita akan menerima doa berkat dari Bapak Pendeta Muda Yusak Pundiono. Mari kita akan menerima berkat di dalam persekutuan kita dimanapun kita berada, namun kita diikatkan oleh kasih pengantin Kristus. Tuhan, Engkau tahu segala yang menjadi kebutuhan kita. Walaupun belum tersampaikan atau sudah tersampaikan di waktu lalu, tapi mungkin belum menerima jawaban itu. Tapi kami percaya Engkau sedang memberikan jawabannya bagi kami. Sebab di dalam Tuhan hanya ada ya dan tidak ada yang meragukan. Karena itu dengan percaya Tuhan, kami bersekutu bersama. Dan kami mengucap syukur untuk segala jaminan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga saat ini Tuhan, kami bisa menikmati indahnya kebersamaan dengan Engkau senantiasa. Bukan hanya hari ini, tetapi hingga hari-hari yang akan datang. Keindahan yang terus makin meningkat di dalam kasih yang terus makin Tuhan tingkatkan. Karena itu kami akan terima berkat-Mu. Bapak Ibu sekalian, saudara, pemuda-pemudi, anak-anak, terimalah berkat kasih dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai, menopang, membimbing, menuntun mulai sekarang hingga hari kedatangan Kristus kembali. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat ini sepenuhnya di dalam nama yang agung dan mulia. Nama Tuhan Juru Selamat kami, pengantin laki-laki surga kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam.